Ya, perkenalkan Pak Peri, nama saya Oktiani Pratiwi. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat sejak 18 Februari 2021. Sebelum memulai presentasi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan rancangan aksi perubahan saya yang diberi judul Optimalisasi Pengolahan Data Pariwisata dan Kebudayaan Berbasis Digitalisasi Melalui Darah Muda Jabar atau Sistem Data Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat. Ya, dasar pemikiran dari rancangan aksi perubahan ini adalah dalam rangka mewujudkan good governance, yaitu peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, akuntabel, bersih, dan bertanggung jawab, di mana perwujudan ini tertuang dalam visi misi Jawa Barat, yaitu visi terwujudnya Jawa Barat juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi, sedangkan misi Jawa Barat khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah terwujudnya pariwisata, ziarah, dan budaya Jawa. Berdasarkan dasar pemikiran ini, maka saya mengambil rancangan aksi perubahan, yaitu optimalisasi pengolahan data pariwisata dan kebudayaan Provinsi Jawa Barat berbasis teknologi informasi melalui aplikasi Darah Muda Jabar. Ya, latar belakang permasalahan yang melatar belakangi saya menyusun rancangan aksi perubahan ini, di mana saat ini Pemda Provinsi Jawa Barat dalam pengelolaan data pariwisata dan budaya dari kabupaten kota di Jawa Barat itu terdapat permasalahan dalam proses pengumpulan datanya, sehingga proses database pariwisata dan budaya kurang optimal. Hasil identifikasi masalah yang saya temukan itu yang pertama adalah kaitan database, yaitu belum adanya standar database pariwisata dan budaya kabupaten kota. Lalu yang keduanya belum adanya standar operasional untuk melakukan pengolahan data pariwisata dan budaya kabupaten kota. Yang ketiga, kaitan pengolahan data pariwisata dan kebudayaan dari kabupaten kota dilakukan masih secara manual, Pak. Lalu yang keempat, sistem informasi. Belum tersedianya sistem informasi data yang terintegrasi sehingga dapat diketahui publik secara luas. Ya, kaitan dengan identifikasi masalah, saya menggunakan analisis metode USG, Pak, Urgency, Seriousness, Growth. Metode ini adalah salah satu metode scoring untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Diperoleh scoring ini, skor tertinggi ini adalah belum adanya sistem pengolahan data pariwisata dan budaya kabupaten kota berbasis digital. Ya, berdasarkan identifikasi masalah itu, maka strategi penyelesaian masalah tersebut adalah dengan membangun sistem aplikasi pariwisata dan budaya kabupaten kota berbasis digital. Dan sistem ini dibuat terkait dengan kondisi yang diharapkan, antara lain yang pertama, tersedianya database pariwisata dan kebudayaan kabupaten kota di Jawa Barat dalam bentuk software. Lalu yang keduanya, tersusunnya SOP atau sistem pengolahan data pariwisata dan kebudayaan kabupaten kota di Jawa Barat. Lalu yang ketiga, terbangunnya sistem pengolahan data pariwisata dan kebudayaan berbasis digital yang dapat memudahkan proses pengolahan data kabupaten kota di Jawa Barat. Yang diharapkan dari rancangan aksi perubahan ini adalah manfaatnya yang internal, diharapkan yang pertama menjadi alat kerja untuk pengolahan data pariwisata dan kebudayaan kabupaten kota di Jawa Barat. Yang kedua, terdokumentasikannya data pariwisata dan kebudayaan secara digital. Yang ketiga, waktu anggaran dan tenaga lebih efektif dan efisien bagi tim validasi data Provinsi Jawa Barat. Yang keempat, prosesnya lebih interaktif dan transparan sehingga dapat menghindari terjadinya ketidaksesuaian data. Lalu manfaat eksternalnya, yang pertama memudahkan penyampaian informasi pelayanan publik kepada pemerintah daerah kabupaten kota dalam distribusi informasi data pariwisata dan budaya. Yang keduanya meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah. Dan yang ketiganya ketersediaan informasi data pariwisata dan kebudayaan yang dapat diakses oleh masyarakat. Berdasarkan rancangan aksi ini, saya sudah menentukan tahap kegiatan atau milestone yang akan dilaksanakan pada aksi perubahan sistem data ini adalah sebagai berikut. Untuk tujuan jangka pendeknya, yang 2 bulan ini adalah tersedianya standar operasional prosedur dan prototipe sistem pengolahan data pariwisata dan budaya kabupaten kota di Jawa Barat. Sedangkan untuk tujuan jangka menengahnya itu terimplementasikannya digitalisasi sistem. Lalu untuk jangka panjangnya, sistem pengolahan data ini dapat terintegrasi dengan website Satu Data Jawa Barat Provinsi Jawa Barat.
Ini milestone-nya Pak untuk tahapan jangka pendeknya. Ini mungkin tadi sudah ada masukan untuk Pak Deden, di mana saya memasukkan juga tahapannya di jangka pendek Pak, menyusun tim efektif, menetapkan SK tim efektif, menyusun kebutuhan anggaran, menyusun jadwal kegiatan di minggu pertama di bulan Agustus. Minggu keduanya penyusunan format administrasi kegiatan, pengumpulan data dan regulasi, lalu penyusunan proses dan format dokumen. Lalu di minggu ketiganya penyusunan database sistem, rencananya mengumpulkan data dan regulasi, dan juga penyusunan proses dan format dokumen. Lalu di minggu ketiga ini melakukan analisa. Yang pertama mempelajari bentuk kiriman data dari kabupaten kota, lalu melakukan koordinasi stakeholder eksternal, melaksanakan rapat persiapan FGD dengan tim efektif, dan ya ini rapat dengan tim efektif. Lalu juga di minggu keempat rencananya penyusunan format kerja dan evaluasi, mengadakan rapat penyusunan pembahasan SOP dengan tim efektif, lalu penetapan standar operasional prosedur evaluasi. Lalu di minggu kedua bulan September penyusunan sistemnya Pak, akan mengadakan rapat perancangan desain sistem, rapat pembahasan hasil rancangan sistem, dan review sistem internal oleh tim efektif. Lalu di minggu ketiga bulan September rencananya akan melakukan uji coba oleh admin penyelia, lalu evaluasi hasil uji coba. Lalu minggu keempatnya adalah implementasi. Berikut adalah tim aksi perubahan dari rencana aksi ini. Sponsor mentor saya adalah Pak Sekdes Kabut, Pak Andrikus Tirawadana. Lalu saya sebagai action leader, dari pembimbing saya Pak Sri Widodo. Lalu tim kerja ini adalah tim perencanaan dan pelaporan. Ada Pak Iwan, Pak Sony, Bu Suci, dan tim IT-nya Pak Rivaldi dan Pak Rino. Nah, setelah itu sebelum menentukan rencana aksi ini pun, saya sudah menyusun kelompok stakeholder, Pak. Ini saya memasukkan promoters, itu kepala dinas dan Kasek, sekretaris dinas. Untuk stakeholder yang masuk ke defenders itu ada pengelola data kabupaten kota, Diskominfo, BPS, lalu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kota. Dan untuk partai ini di kepala bidang dan kepala PPD Diskabut. Dan untuk APTX ini lembaga dan komunitas. Baik, sekian Pak Peri presentasi dari saya. Mudah-mudahan masukannya, pandangan Bapak penguji maupun pandangan coach juga mentor pada kesempatan ini akan sangat penting dan berarti bagi keberhasilan rencana aksi ini ke depannya. Terima kasih, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.